Hai teman-teman, pernah dengar istilah learning organization dan organization learning? Keduanya terdengar mirip, bukan? Sama-sama membahas tentang organisasi, namun ternyata mereka memiliki makna yang berbeda. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara rinci bagaimana perbedaannya dan juga bagaimana contoh kasus nyatanya. Yuk kita mulai. Nah, apa bedanya sih learning organization dan juga organizational learning? Menurut Peter Senge, learning organization adalah organisasi yang secara sadar dibangun untuk terus belajar dan beradaptasi. Hal ini mengakibatkan belajar itu sebagai budaya dan juga bagian integral dari organisasi. Sedangkan organizational learning lebih memfokuskan kepada bagaimana organisasi belajar dari pengalaman untuk merubah dan beradaptasi. Namun, mereka saling berkaitan. Bisa dibilang learning organization adalah tujuannya, organizational learning sebagai jalannya. Masalahnya, organisasi seringkali berhenti pada proses belajar reaktif tanpa pernah menuju pada budaya belajar yang sistematis. Nah, bagaimana sih contoh kasus nyata dari learning organization? Mungkin ada satu kata yang sudah familiar di telinga kita dan juga tidak asing, yaitu perusahaan Gojek. Gojek awalnya hanyalah layanan ojek online biasa. Mereka terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam hal ini, mereka mengembangkan dan menciptakan ekosistem layanan baru seperti GoFood, GoSend, dan juga GoPay. Inovasi ini lahir karena perusahaan sebagai organisasi yang belajar. Mereka menampung feedback pelanggan dan membagikan tujuan bersama tim untuk mewujudkan bagaimana kebutuhan pasar akan aplikasi mereka, yaitu Gojek. Nah, bagaimana sih contoh kasus nyata dari organizational learning? Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, perguruan tinggi kesulitan untuk mengadakan perkuliahan, sehingga mereka berinovasi untuk memindahkan secara online melalui platform Zoom ataupun WhatsApp. Tapi masalah baru muncul bahwa tidak hanya sekedar platform, tetapi kualitas pembelajaran dan akses mahasiswa terhadap pembelajaran menjadi tidak maksimal, sehingga mereka berinovasi melalui learning management system. Dalam hal ini, organizational learning melalui krisis nyata, sehingga perguruan tinggi belajar dari kelemahan sistem sebelumnya dan berubah untuk beradaptasi pada sistem yang baru. Kesimpulannya, organizational learning penting, tapi kalau berhenti di sana, kita hanya belajar dari pengalaman tanpa berubah menjadi lebih dalam. Maka dari itu, untuk maju, organisasi harus bertransformasi menjadi learning organization.